ajaib. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Kau telah berfirman bagi kami Tuhan. Sudah berfirman maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, hati kami menyembahmu saat ini Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami, mujizatmu masih ada hari ini Tuhan. Mujizatmu terjadi buat setiap kami Tuhan. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, oh, setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Sekali lagi kita mau angkat suara, kita angkat tangan, mari sembah Dia. Sembah Dia. Hadirat terjadi bagi Tuhan. Hadirat-Mu
percaya. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Mari lebih lagi, siapa yang percaya, kau katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Mari sama-sama katakan, aku percaya. Katakan, Tuhanku ajaib, kau yang turun tangan memulihkan setiap kami yang memerlukan Engkau Tuhan saat ini. Lebih lagi katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Mari sekali lagi, siapa yang percaya katakan, aku percaya, aku percaya Tuhanku Engkau turun tangan. Amin. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kami mau nyatakan Engkau, aku percaya Tuhanku kau ajaib, turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan turun tangan ya untuk memberkati kita sekalian. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Nah, di sana tadi Ibu Andre, mungkin signal ya. Baik. Adik Samuel akan berdoa dulu untuk firman Tuhan ya pagi ini. Selamat datang Bu Lea, sudah bersama kita ya. Oke. Baik, baju. Yes. Doa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu, pujian-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Sekarang kami sudah sungguh berterima kasih Ya, hikmat-Mu dari Tuhan, maka sudah membangun kami di pagi hari. Ya, Yesus. Kasih ya Tuhan sudah memberi kami kekuatan, dan kami percaya juga bahwa mujizat masih terjadi sampai Amin. Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur juga. Terima kasih juga
bawa dupa yang harum dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu, dari Pastor John Sapurna dari Kediri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hamba-Mu memberkati ya Tuhan, biarlah mengajarkan kami Injil-Injilnya Tuhan, memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menerimanya firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa merenungkan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, dan mengalirlah kepada kami, supaya kami bisa menerimanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih. Adik Samuel untuk doa yang sangat indah ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kita dengarkan pujian ini, Tuhan memberikan kita pertolongan, Tuhan memberikan kita berkat ya. Itu semua datang dari Tuhan. Dan pagi ini saya mau bicara tentang satu tema ya. Jadi nanti saudara untuk materi pengajarannya nanti akan saya siapkan ya nanti malam. Tapi hari ini kita akan lihat satu bagian penting ini dalam kehidupan kita semua ya. Oke, luar biasa tadi malam semua kita sukacita pulang dari setelah tempat paburi, kita ada mendoakan seorang ibu teman kita ya, ibu yang dalam kondisi memang perlu untuk kesembuhan ya bagi tubuhnya, yaitu Ibu Puspita. Dan kita juga dari situ ada juga reuni ya, ada juga untuk membicarakan hal penting terkhusus untuk persiapan acara Natal kita ya di bulan Desember. Dan setelah itu baru kami pulang ke Kediri. Dalam perjalanan pulang pun dalam ibadah online ya, Zoom, tetap enjoy semua sukacita di dalam mobil. Bu Sinta nyetir, saya khotbah, saudaraku ya, dan teman-teman yang lain, beberapa yang ambil pujian ya, menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan ya, dan semua sukacita akhirnya kami boleh tiba di Kediri dengan selamat dan beristirahat. Setelah itu bangun pagi kita bisa beribadah seperti ini juga ya. Oke, saya rindu saudara-saudara, kita akan sama-sama mendengarkan satu ayat firman Tuhan dulu. Dan kita akan lihat ini ayat yang sangat luar biasa dan saya percaya memberkati kita semua ya. Karena setiap firman itu penuh kuasa, saudaraku. Kita akan lihat dari Ibrani pasal 13 dan ini untuk kado ulang tahun buat Ibu Fang Fang Lai ya di hari ini. Oke. Sama-sama ya. Emas dan perak tidak aku punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, terima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ya. Yaitu firman Tuhan, itu penting. Firman Tuhan itu lebih daripada semua ya. Emas dan perak nilainya lebih tinggi dari semuanya. Dan tidak ada yang bisa menyamai itu, saudaraku. Kita akan lihat sama-sama Ibrani, di kitab Ibrani ya. Oke. Ibrani pasal 13. Kalau Ibrani pasal 11 itu kan bicara tentang iman ya. Nah, Ibrani pasal 13 ini Tuhan ingin untuk kita benar-benar memahami sebuah rahasia ini ya. Mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat ke-8 ya. Oke, kita akan lihat ayat ini sebentar. Haleluya. Oke, Pak Lukas sudah menemukan ayatnya. Bisa diperdengarkan. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tidak sama, baik kemarin
maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Perhatikan ya ayat-ayat ini, saudaraku. Mungkin Pak Lukas bisa diperdengarkan sekali lagi karena saya tampilkan di layar monitor ya. Ibrani 13 ayat 5 dan ayat sampai ayat 8. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini sampai di sini dulu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Berarti Tuhan mau kita jadi hamba siapa? Kalau bukan menjadi hamba uang, hamba Tuhan ya. Apakah hamba Tuhan itu harus pendeta? Tidak, saudaraku. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Jadi, saudara kasih Tuhan, kita nih hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu artinya hamba yang mengabdi kepada Tuhan, hamba yang melayani Tuhan. Dengan apa yang kau punya, talenta, karunia, kau bisa melayani Tuhan. Ya, kalau jadi hamba uang, hidupnya itu akan diperbudak oleh uang. Jadi, saudara, orang yang jadi hamba uang itu hidupnya tidak akan bahagia. Nah, siapa bilang kita nggak butuh uang? Kita semua butuh uang. Ya, saudara butuh uang, saya butuh uang, jemaat butuh uang, pendeta butuh uang. Ya, tapi semua bilang buat kita semua, suatu bahwa jadikan uang itu bukan yang menjadi nomor satu atau segala-galanya. Jadikan uang itu hanya sebagai suatu tambahan-tambahan yang Tuhan mau sediakan bagi kita, bonus-bonus. Ya, Tuhan sudah katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, semuanya, suatu, termasuk uang juga, ya, termasuk keuntungan juga, ya, saudaraku, termasuk apa, Bapak Ibu sekalian ya, mujizat-mujizat keuangan juga yang akan ditambahkan dalam kehidupan kita sekalian, ya. Dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, orang yang menyadari bahwa Allah tidak membiarkan dia seorang diri bekerja sendiri, berpikir sendiri, berusaha sendiri, melakukan apapun sendiri, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dia, maka dia tidak akan takut dengan kehidupan dia, ya saudaraku. Orang kerja keras untuk mencari uang, ya saudaraku. Ada betul yang mereka dapat uang itu, tapi habis juga, ya. Mereka dapat uang itu juga, tapi bocor juga, saudaraku, boncos ya istilah sekarang ini, boncos ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya berdoa supaya hari ini, saudaraku, uang itu kita jadikan hanya sebagai alat saja, itu sebagai alat ya, alat saudaraku untuk transaksi. Tetapi Tuhan itu menjadi pribadi yang mentransformasi kita, saudaraku, ya. Mentransformasi, mengubahkan kita dari yang tadinya kita mengalami hal yang terburuk sekalipun, Tuhan mentransformasi kita, mengubahkan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, rupanya salah satu rahasia untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan, maka bagaimana sikap kita terhadap uang itu, saudara. Ya, kita bukan menjadi hamba uang, tapi kita menjadi suatu ya, menjadi hamba Tuhan. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, berarti uang itu akan menjadi hamba kita. Jadi kita yang kuasai dia, bukan dia menguasai kita, saudaraku. Kita yang mengatur dia, bukan dia mengatur kita. Orang kalau saudara kasih Tuhan ya, dia menjadi hamba uang, itu akan membuat dia itu susah, ya, membuat dia tidak tenang, membuat dia tidak akan pernah suatu bersyukur dalam hidup ini. Nah, saya percaya bahwa bagaimanapun kita di dunia ini kan kita masih butuh uang. Karena apa-apa kan pakai uang. Kita mau kemana, suatu ya, kan pakai uang, suatu. Nah, kasih Tuhan ya. Kita mau ikut Zoom seperti ini juga kan, kita kan pakai uang juga, beli kota, toh, betul ya? Haleluya. Nah, baju yang kita pakai ini juga kan uang ya. Tapi sekali lagi baju yang saya pakai ini juga, ini betul, ini berkat ini ya. Saya tidak beli. Nah, ini berkat yang diberikan kepada saya.
Karena saya percaya kalau saya jadi hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, itu nanti datang sendiri, ya berkat-berkat itu. Ya, oke. Saudara, percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sehingga engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, saudara. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, kemewahan, kelimpahan, kemakmuran, termasuk uang juga. Dan memang di dunia ini ada beberapa yang berkuasa. Satu adalah Tuhan, ya. Yang kedua itu adalah setan. Dan yang ketiga yang berkuasa juga adalah manusia, ya. Tapi yang keempat jangan lupa, yang berkuasa juga adalah uang, ya. Siapa yang punya uang, ya dia yang berkuasa. Tapi sekali lagi, kalau kita menyadari bahwa kita hamba Tuhan, kita punya Tuhan, ya. Kemarin yang Boleh nyanyikan, ya, aku punya Tuhan yang besar, itu ya. Kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu, dia sanggup membukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keuangan yang tertutup selama ini akan terbuka lagi. Katakan amin, ya. Nah, kunci untuk kita bisa mengalami terobosan-terobosan keuangan, maka kita bisa menggunakan uang ini dengan tujuan yang mulia. Kita tahu apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian Tuhan, ya. Bagian Tuhan kita berikan, bagian kita gunakan dengan baik, saudara. Nah, saya percaya orang-orang yang mengerti rahasia ini hidupnya akan diberkati Tuhan, ya. Contoh di Alkitab ada Ishak. Ishak itu menabur, saudara. Dia menabur pada waktu itu Ishak hidup di masa-masa lagi paceklik, lagi kelaparan, lagi orang susah, lagi mengalami krisis, saudara. Tapi Alkitab berkata Ishak menabur dan dia diberkati Tuhan, semakin hari kian lama kian bertambah kaya, saudara. Ya, itu melebihi ilmu ekonomi, ilmu, saudaraku, hitung-hitungan manapun, matematika manapun. Kalau falsafah dunia mengatakan kalau hemat pasti pangkal kaya, boros pasti bangkrut, ya. Kitab Amsal mengajarkan ada orang, saudaraku, yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghematnya secara luar biasa, tetapi apa Bapak Ibu sekalian, ya? Tetapi kekurangan, saudaraku. Nah, sekarang saudara-saudara mau ada di mana, ya? Mau mengalami kelimpahan atau mau mengalami kekurangan? Semua kita kan tentu kita mau pilih mengalami kelimpahan, ya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengalami kelimpahan, saudaraku? Kita belajar menabur, ya. Saudara, jangan tunggu nanti diberkati berkelimpahan baru menabur, saudaraku. Ya, itu terlambat. Kalau saudara dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan pas-pasan, bahkan ya dalam keadaan mungkin saudara saudara dalam keadaan krisis sekalipun, tapi disitulah kalau saudara benar mengerti rahasia ini, saudaraku, ya, rahasia diberkati Tuhan. Saudara belajar menabur, ya, dalam keadaan yang minim sekalipun, dalam keadaan yang krisis, ya, dalam keadaan mungkin kekurangan sekalipun, ya, seperti janda Sarfat. Janda Sarfat, saudaraku, ya, dia benar-benar miskin, ya, tapi di sana Tuhan punya cara untuk memberkati dia. Tuhan utus hamba Allah yang namanya Nabi Elia. Elia datang dan Elia pergi kepada janda Sarfat dan Elia berkata, "Ibu, buat dulu roti untuk saya dan kemudian buat untuk ibu dan anakmu." Kalau kita pikir ini hamba Tuhan, ini nggak punya etika, ya kan? Udah tahu nih janda miskin lagi. Kalau janda kaya sih mungkin masih mending, tapi ini janda miskin, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, luar biasa ibu janda Sarfat ini memang Alkitab tidak menyebutkan namanya siapa, tapi ini mewakili kita semua, saudaraku, ya. Imannya luar biasa. Dia, Bapak Ibu, ketika mendengar firman Tuhan itu, dia tahu ini Tuhan yang datang kepada dia melalui hamba Allah dan menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, Bapak Ibu. Dia menabur, saudaraku. Dia buat roti itu pertama untuk hamba Tuhan dulu. Baru kemudian dia buat bagi dia dan anaknya. Secara kalkulasi manusia nggak mungkin. Dia punya sedikit tepung dan sedikit minyak, diolah hanya untuk sekali itu aja. Dan rotinya jadi, lalu mereka makan, kemudian tidak ada lagi bahan-bahan makanan untuk dibuatkan roti. Ya, gandumnya habis, minyak udah kering. Pasti mereka nggak bisa makan. Tapi ajaibnya Tuhan memberkati suatu. Ya, itu di gentong itu tempat dia menaruh tepung, ya. Itu tidak pernah
habis. Di botol buli-buli itu tempat dia menaruh minyak pun tidak pernah selaku kosong, ya, terisi terus. Sehingga hidup ibu janda ini bersama anaknya itu mereka terpelihara, ya. Mereka terjamin di tengah-tengah masa di tempat di mana mereka tinggal bernama Sarfat itu mereka dipelihara Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita mengerti rahasia ini, maka saya percaya jangan pernah engkau takut kekurangan, ya. Saudara, ada orang yang betul dia kaya, Bapak Ibu sekalian, ya, tapi pelitnya minta ampun. Tapi ada orang yang mungkin gak kaya seperti dia, biasa-biasa saja, tapi hatinya suka memberi. Bahkan ada yang miskin, tapi luar biasa hatinya begitu cinta Tuhan, dia menabur, saudara. Dan Alkitab berkata dia tidak akan pernah, ya, berkekurangan. Nah, itulah dia, Bapak Ibu, apa yang engkau berikan itu juga akan kembali kepadamu. Jadi kita mengerti rahasia di sini, ya, saudara, bahwa kalau kita menyadari bahwa kita ini bukan hamba uang, tapi kita menjadi hamba Tuhan, kita mentaati Tuhan dalam hal apa, saudara? Dalam hal kita mengelola keuangan, suatu, ya. Jangan tunggu nanti berkelimpahan baru menabur, terlambat. Justru dalam kekurangan kau menabur, itu adalah kesempatan yang engkau berikan bagi Tuhan untuk memberkati saudara saya. Yang percaya bilang amin, ya. Oke, sampai sini paham, ya? Oke, haleluya. Nah, kita akan lihat, ya. Yang kedua, kita akan lihat di dalam ayat 6 ini luar biasa. Sebab itu dengan yakin. Nah, yakinnya bagaimana? Orang yang yakin itu tandanya apa? Dia berkata-kata. Kalau orang yang yakin tok cuma dalam hati tapi mulutnya mingkem, gak buka, gak bersuara, gak memperdengarkan bunyi, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, lihat. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Berkatanya bagaimana, saudaraku? Tuhan adalah penolongku. Walaupun uang tidak bisa menolongmu, tapi Tuhan yang akan menolongmu. Dia sumber dan segala sumber. Amin, ya. Termasuk sumber uang. Nah, orang menyadari kalau Tuhan adalah penolong hidupnya, maka dia tidak akan takut, saudaraku. Dia tidak akan takut besok nanti makan apa, besok nanti pakai apa, besok nanti bagaimana, dia tidak akan takut. Ya. Nanti siapa yang menolong aku, nanti siapa yang membantu aku, dia tidak takut, Bapak Ibu. Karena apa, saudara? Dia yakin. Waktu dia yakin, dia mulai berkata, Tuhan adalah penolongku. Anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, mertua menantu tidak bisa menolong, sahabat baik tidak bisa menolong, tapi Tuhan bisa menolong saudara. Ya, jadikan Tuhan menjadi penolongmu, bukan uang, saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong, meskipun uang tidak ada sekalipun, Tuhan sanggup membukakan sumber-sumber berkat, sumber-sumber keuangan itu dari mana saja. Selalu ada keajaiban-keajaiban engkau akan alami dalam hidup ini. Ya, haleluya. Nah, itu ada kesaksian ketika suatu hari adik saya ini dia dalam kondisi benar-benar sudah nggak punya uang lagi. Soalnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia tulis semua apa yang dia doakan, dia tulis dari A sampai Z. Bilang, Tuhan, saya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tuhan, tolong saya begini, begini, begini. Dalam bahasa Indonesia. Dan semua sudah mentok. Kertas yang dia tulis itu sudah penuh dengan tulisan-tulisan itu. Dan dia nggak tahu mau buat apa lagi, mau bilang apa lagi. Saudara terkesan Tuhan, dan dia mulai berbahasa roh. Ya. Saudara terkasih, sebentar ya. Oke, dia mulai berbahasa roh, saudaraku. Pada waktu dia berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan buat keajaiban, saudaraku. Itu bosnya datang, dan di kantor itu bosnya melihat dia sedang di kantor lagi mengerjakan apa yang dia harus kerjakan, saudaraku. Dan bos cuma tanya gimana, semua sudah beres, dan akhirnya tiba-tiba bosnya itu keluarkan satu lembar cek, dan rupanya nilai yang ditulis di situ itu bisa mengcover semua kebutuhan dia bersama dengan keluarganya.
Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya cara ya untuk menolong kita, memberkati kita. Tapi seperti pujian yang tadi kita nyanyikan ya, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Cuma kadang-kadang kita nih bingung, saudara. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Tapi mari kita serahkan semua kepada Tuhan ya. Oke. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jawabannya tidak ada. Orang mau buat apapun tidak akan pernah bisa. Ya, ini dia. Dan kita lihat bagian berikut yang ketiga di ayat yang ke-7 ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi kita disuruh apa? Ingat pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ada di garis depan yang dipersiapkan untuk memimpin umat Tuhan, suatu memimpin ke dalam kebenaran, memimpin ke dalam segala hal yang Tuhan mau melalui apa? Firman Tuhan yang disampaikan supaya setiap orang percaya bisa mengenal Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, bekerja dengan segala jeripayanya tidak akan pernah sia-sia ya. Dikatakan dan perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Memang tidak ada seorang pun yang sempurna, nobody, no perfect. Tapi paling tidak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil di situ. Saudaraku ya, seperti Elisa memperhatikan pemimpinnya Elia. Ketika Elia dibawa ke dalam kemuliaan, maka Elisa ini dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada Elia ya, double porsi luar biasa. Yosua memperhatikan Musa, bagaimana Musa dengan Tuhan suatu. Dan Yosua mengikuti contoh itu. Sehingga pada waktu Musa dibawa ke dalam kemuliaan, Yosua yang meneruskan pekerjaan Musa sehingga dahsyat suatu. Dia berhasil membawa orang Israel masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan ya. Seperti juga Timotius memperhatikan bagaimana Paulus sebagai pemimpinnya dan dia mengikuti suraku teladan Paulus suraku, dan Timotius dipakai Tuhan luar biasa ya. Murid-murid Yesus mereka selalu bersama-sama dengan Yesus ya suraku. Mereka mengikuti apa yang diajarkan Yesus dan pada waktu Yesus naik ke surga mereka dipakai Tuhan untuk melayani dengan penuh kuasa. Petrus ketika melihat orang lumpuh, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya demi nama Yesus orang Nazaret berjalan. Tiba-tiba orang lumpuh itu berjalan. Wow, dahsyat ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita perlu ingat, Bapak Ibu ya. Ingat apa? Pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi itu memang satu tugas yang Tuhan kasih ya, memang tidak mudah suatu. Nah, makanya Bapak Ibu perlu berdoa banyak Tuhan hamba Tuhan yang melayani, supaya Tuhan kasih mereka kekuatan, perlindungan, supaya terus bisa menyampaikan firman Tuhan ya kepada kita semua. Oke, dan yang berikut terakhir, nanti Ibu Lia akan berdoa buat kita ya. Dalam ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama. Ya, sama apanya? Sama dalam hal kasihnya. Dulu dia mengasihi engkau, hari ini dia mengasihi engkau, besok dan seterusnya tetap dia mengasihi engkau. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia itu belum tentu, ya. Kemarin mengasihi, hari ini mungkin tidak mengasihi, ya. Nanti besok mengasihi, berikutnya lagi mungkin tidak mengasihi. Manusia tuh suka berubah-ubah. Tapi lihat kasih Yesus ini tetap sama, ya. Kuasanya tetap sama, mujizatnya tetap sama, pertolongannya, kebaikannya tetap sama, ya. Sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, ya. Saudaraku, jadi Bapak Ibu, Tuhan mau hari ini engkau berpaut kepada Tuhan 100% karena Yesus Kristus tetap sama. Saudara kasih Tuhan ya. Apa yang dia janjikan sama saudaraku dengan waktu-waktu yang lalu, sama juga dengan hari ini, sama juga dengan hari yang akan datang. Janjinya itu ya dan amin ya. Yesus Kristus tetap sama. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin juga hati kita. Sudah dulu kita mengasihi Tuhan, hari ini kita mengasihi Tuhan, esok dan seterusnya tetap sama dalam hal kita mengasihi Tuhan karena Dia sudah melakukan itu terlebih dahulu ya kepada kita sekalian. Dan saya percaya ketika kita mengerti rahasia ini suatu, dari hari ke hari kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, kasih anugerahnya selalu melimpah, sama di waktu yang kemarin, di hari ini, dan seterusnya. Dan itu yang membuat kita tuh makin hari makin kuat, makin mantap mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai Maranatha.
Tuhan berkati kita semua ya. Dan Ibu Lia akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pastor. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau beri buat kami pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini Bapa. Itu sebabnya kami terus Tuhan Yesus mengandalkan Engkau Bapa. Karena kami tahu kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami Bapa. Yang mengajarkan kami untuk kami boleh menabur Tuhan dengan tulus. Amin. Karena Engkau adalah sumber daripada segala sumber. Kami percaya Tuhan. Kami terus Engkau pelihara Bapak. Yes. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami khawatir, tapi kami percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati Pastor John. Yes. Pelayanan penuh kuasa. Yes. Dimanapun beliau melangkah pergi Tuhan. Jaga dan pasukan mengangkat surga. Amin. Dimanapun beliau melangkah Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Yes, dalam nama. Terima kasih Bapak. Dan untuk kami Bapak, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lia untuk doa yang sangat indah. Telah dinaikkan dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Lia. Dan Terima kasih Pastor John. luar biasa ya. Baik, untuk Pak Lukas bisa handle dulu ya untuk hostnya. Dan ya, silakan Pak Lukas. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh. Firman yang dibagikan, yang diajarkan pada kita kembali pada pagi hari ini, supaya janganlah kita menjadi hamba uang dan belajar untuk mencukupkan diri dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus yang berfirman, yang berjanji kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Suatu firman yang menguatkan bagi kita sekalian semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Janji, Tuhan Yesus yang berjanji, Tuhan Yesus yang berfirman, Dia tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kita, bahkan tidak sekali-sekali akan membiarkan kita. Amin Bapak Ibu, biarlah kita tetap selalu mengimani, yakini, percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah kita terus hidup kita menggandoli Tuhan Yesus Kristus saja. Gandol apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, baik itu masalah-masalah dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan sakit penyakit kita yakin percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tetap selalu yakin bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Kita ingat ada Immanuel, Tuhan Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Biarlah Roh Kudus terus menguatkan kita, meneguhkan setiap hati kita, membangkitkan hati buat iman percaya kita bahwa kita tidak akan pernah tinggal sendirian, bahwa kita masih ada Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah Kau bekerja berkarya di dalam setiap hati-hati kita, di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita percaya mujizatnya masih ada, mujizat yang terjadi dan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan pada kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor Donnya juga. Amin. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Adik Samuel Christian yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Yesus berkati, semangat Mas Samuel dalam pelayanannya, dalam tugas tanggung jawabnya sehari-hari di Pacet sana. Salam buat Mama, Oma, semua keluarga besar yang ada di sana, teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Ya, Mas Samuel, dan juga kepada Ibu Lea Siwalete juga terima kasih Ibu Lea yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Lea. Semangat Ibu Lea. Amin. Iya, haleluya Michael. Iya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa, yaitu Ibu Anastia Pujiastuti ST dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Esti. Terima kasih Bapak Lukas.
Luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Shalom buat semuanya yang hadir pada Shalom. ini. Semuanya sehat ya pastinya. Amin. Amin. Mari kita menaikkan doa perpetik bagi bangsa dan negara dan juga untuk gereja sisi yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Perpetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami Lawatan Tuhan yang dahsyat hari ini Yes. mengalami kebangunan besar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup Yes. dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Anastasia. Terima kasih Bapak John. Haleluya. Terima kasih kepada ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Eliotria dari Sidoarjo. Terima kasih Bu Esti. Makasih. Semangat terus Ibu Esti. Haleluya. Amin. Dan kita akan masuki kata ibadah selanjutnya, itu pengumuman info gereja CLCC. Ya, bisa dihandle oleh Pak Lukas. Iya, siap Pastor. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes.
Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Saburanema dan tim doa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecah harian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan Juli tahun 2024. Pastor John Saburan MA dan keluarga besar Gereja Sesi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 30 Juli hari ini, yaitu ibu kita, yaitu Ibu Fang Le dari Surabaya yang berulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun Ibu Fang Le. Selamat ulang tahun Bu Fang. Amin. Ya. Pak John, terima kasih teman-teman sekalian. Amin. Amin. Dan siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Dapat harap menghubungi Ibu Sintan Indonesia Society dengan nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sesi. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Haleluya. Kita nyanyi dulu buat Ibu Fang, Pastor. Oh iya, oke. Oke, sebentar ya. Saya mungkin Ibu Fang Lai mau bersaksi dulu sebentar tentang kebaikan Tuhan di hari ini yang berulang tahun ya. Oke, sambil saya ya. Tuhan, semua ada kebaikan tersendiri. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menolong, Tuhan menjaga kesehatan kami semua. Biar kami sendiri, tapi ini kami selalu percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikannya. Terima kasih Bapak, Pak John, dan teman-teman sekalian yang selalu mendukung doa kami, selalu menguatkan kesehatan. Itulah kerinduan hati kami. Itulah kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Segalanya Engkau cukupkan, segalanya Engkau limpahkan, segalanya Engkau berikan yang terbesar maupun terkecil. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadirannya. Itulah kesaksian kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih ada sakit, tapi ini kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan ya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu tentang Happy Birthday ya. Karena ulang tahunnya Ibu Fang Lai. Puji Tuhan ya, Bu Fang. Ya. Oke, salam buat keluarga ya, berbahagia selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Oke. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Atas berkat-Mu, atas cinta-Mu. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Sekali lagi katakan.
panjang umurnya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin. Pak John. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Berkati Ibu Panglai. Haleluya. Oke. Baiklah teman-teman, nanti sebelum doa berkat, apakah nanti Bu Lea ingin menyanyikan satu pujian penutup ya? Dan juga sekaligus lagu ini bisa yang Bu Lea nyanyikan bisa untuk sebagai hadiah ulang tahun buat Ibu Fang Panglai dan juga tentu untuk kita semua di pagi hari ini ya. Oke, haleluya. Oke, kita akan berdoa untuk Ibu Fang Panglai ya. Mari Bapa, dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja untuk Ibu Fang Panglai. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan Engkau kekuatan sehingga Engkau tidak akan lemah. Tuhan berikan Engkau penghiburan sehingga Engkau tidak susah. Tuhan beri Engkau iman sehingga Engkau tidak khawatir, Engkau tidak takut menghadapi hidup ini. Karena Tuhan sudah berjanji, sebab aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan bahkan meninggalkan Engkau. Immanuel, Tuhan menyertai Engkau hari ini Bu Fang Fang. Di dalam nama Yesus, Tuhan begitu setia denganmu sehingga dia sudah tambahkan engkau setahun usia di hari ini untuk engkau bisa menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberi engkau pertolongan dan akan selalu ada jalan keluar, akan ada jawaban doa dalam kehidupanmu. Semua doa-doa yang engkau panjatkan, engkau naikkan di hadapan Tuhan siang dan malam. Tuhan sudah mendengar semuanya dan Tuhan beri engkau pertolongan. Kuatkan hatimu, jangan ingat-ingat lagi yang sudah terjadi di waktu yang lalu. Sekarang fokus, pandang terus ke depan, karena di depan itu Tuhan sudah sediakan sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, kebaikannya, pertolongannya, mujizatnya. Dalam nama Yesus, dan biarkan Tuhan ambil alih setiap persoalanmu, pergumulanmu. Doakan Ibu Fang Panglai, Tuhan ada bersama dengan dia dan juga bersama-sama dengan orang-orang dia kasihi, baik itu keluarganya, ya Tuhan kami doakan, Tuhan proteksi dia hari ini, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan, dan Tuhan beri engkau kemenangan, bahkan ada juga terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomimu, di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami percaya akan ada selalu kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam kehidupan Bu Fang Panglai. Di dalam nama Yesus, bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami doakan juga untuk Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dalam nama Yesus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan sebab ia yang memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam nama Yesus tetap percaya Tuhan akan terus membukakan jalan bagimu. Bersama dengan Tuhan engkau akan melewati setiap persoalan pergumulan satu persatu akan terselesaikan dengan baik. Dalam nama Yesus. Terima kasih, jangan takut. Hidupmu ada di tangan Tuhan dan hidupmu terjamin oleh Tuhan. Tuhan punya cara memberi engkau pertolongan dalam nama Yesus. Berkati Ibu Esti, percaya Tuhan sertai dia di sepanjang hari ini. Saat dia bekerja membuka salon, Tuhan kirimkan pelanggan yang banyak dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan menjamin memelihara engkau di hari-hari ini. Tetap percaya, Tuhan punya cara untuk memberkati engkau dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Lukas di pagi hari ini. Percaya bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Kuasa Tuhan akan memberi engkau kesanggupan, kemampuan untuk berjalan. Dan engkau akan lihat keajaiban-keajaiban, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keuangan sedang dibukakan. Dalam nama Yesus. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melimpahkan segala anugerah kebaikannya bagimu. Tetap percaya bahwa sampai hari ini Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Dia akan buka lumbung-lumbung yang baru. Dia akan buka dalam nama Yesus saluran-saluran yang baru. Orang menutup 1, 2, Tuhan bukakan lebih daripada itu, lebih daripada engkau apa yang menjadi ekspektasimu, apa yang menjadi kerinduanmu, harapanmu. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Karena itu jangan susah, jangan khawatir, tetap percaya. Tuhan sanggup memberkati engkau. Berkati Pak Lukas,
bersama putrinya Adik Kesia Temi. Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini. Percaya Tuhan katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Karena itu orang boleh bekerja dengan susah payah, tapi kalau Tuhan tidak memberkati tidak akan pernah bisa. Tapi ketika engkau mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, engkau akan lihat ada surprise, ada kejutan-kejutan yang di luar dugaan, di luar nalar. Itulah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Jangan takut, Tuhan pelihara, Tuhan jamin hidupmu, Pak Lukas. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk adik Samuel Christian. Kami percaya seperti namamu Samuel, artinya dipanggil Tuhan, kau dipanggil Tuhan untuk menerima kuasa, dipanggil Tuhan untuk menerima mujizat, dipanggil Tuhan untuk menerima kebaikan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menerima anugerah yang terbaik, yang terindah dalam hidupmu. Memberkati Samuel bersama dengan ibunya dan neneknya, Tuhan sertai mereka, percaya pertolongan segala kebaikan Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu Samuel, dan Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan berikan selalu pertolongan kesehatan panjang umur bagi Samuel dan mamanya dan juga neneknya. Dalam perlindungan Tuhan sempurna, dan kami percaya jadikan Samuel di masa mudanya menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, percaya, kuatkan hatimu, bahwa bersama dengan Tuhan engkau akan melewati semua pergumulan, persoalan satu dengan yang lain akan dilewati dengan baik dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Lea, dalam nama Yesus, Tuhan sedang menilik hatimu. Tuhan sudah melihat apa yang ada di dalam hatimu, dalam kerinduanmu. Tuhan akan buat engkau akan mengalami satu kenaikan kepada level-level yang lebih tinggi lagi dalam nama Yesus. Karena itu tetap bergantung pada Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Tuhan punya keajaiban untuk memulihkan engkau. Jangan susah, jangan khawatir. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan percayalah, tetap yakin bersama dengan Tuhan. Mujizat-mujizat ajaib yang tidak pernah engkau duga, yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang sediakan itu bagimu. Berkati Ibu Lea bersama dengan putrinya Michael, percaya Tuhan mereka ada dalam tangan Tuhan, dan tangan yang tak terlihat oleh kasat manusia. Dia sedang membukakan jalan bagimu, dia sedang membukakan pintu keajaiban, dia sedang menuntun langkah-langkahmu, melewati setiap badai kehidupanmu, satu persatu akan berlalu. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus akan tiba waktunya, dan saya percaya waktunya tidak akan lama lagi, mulai dari sekarang, ketika engkau mengutamakan Tuhan, sumber segala sumber yang engkau cari, yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah juga. Engkau akan lihat Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib, akan ada keajaiban-keajaiban yang tidak pernah engkau jumpai sebelumnya. Tuhan akan datangkan itu dalam kehidupanmu. Yes, tetap menjaga api doa, menjaga mesbah, karena disitulah Tuhan akan datang dan memberkati engkau. Berkati Lea, berkati juga putranya Michael, Tuhan pelihara mereka dalam nama Yesus. Dan Tuhan katakan engkau adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan akan jaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Jangan takut, semua yang kau doakan di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah mendengar. Dan tetap percaya, yakin, bersama dengan Tuhan, keajaiban akan datang dalam hidupmu. Terima kasih semua yang sudah hadir pada pagi ini. Oh Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Berkati Yohan C.D. James, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua yang hadir pagi ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, silakan boleh nyanyikan satu pujian dulu dan kita akan terima doa berkat ya. Baik, Pastor. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Amin. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka. Amin.
Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari dengan iman katakan, Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untuk, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukmu. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukmu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran. Amin. Praise God. Amin. Praise God. Ya, sekalian lagu ini juga adalah hadiah kado ya, ulang tahun buat Ibu Fang-Fang ya, dari Ibu Lia. Amin, Bu Lia ya. Buat Bu Fang-Fang supaya kuat. Amin. Jangan takut, Tuhan kita ajaib. Yes. Amin. Amin. Amin ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Masih ada jalan terbuka bagi setiap anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus sebagai penolong satu-satunya. Di saat segalanya siapapun tidak bisa menjadi penolong lagi, Tuhan satu-satunya penolong yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah tertidur terlelap, yang punya cara untuk memberkati kami semua. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel terjun dan dicurahkan dalam kehidupan kita sekalian, dan kami memberkati bangsa Israel pagi ini, dan Tuhan juga memberkati kami semua di pagi ini. Tuhan berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan kebaktian nanti malam. Percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi. Amin. Pak Lukas, terberkati ya, Bu. Ya. Mulia, terberkati. Sahabat Michael ya. Boleh Samuel, terberkati ya. Bu Fang-Fang Lai, terberkati. Terima kasih Pak Lukas. Mana Ya. Michael? Semangat, Bang. Boleh ya, semangat. Boleh ya, semangat ya. Semangat 45. Cinta, Ya. semangat Ibu Cinta. Ya. Semangat Bu Esti. Shalom boleh ya. Ya, Tetap mantap. semangat. Mantap ya. Selamat melayani Ibu Cinta. Ya, Cinta. praise the Lord. Terima kasih Pak John Samuel. Sama-sama, Semangat. terima kasih. Boleh ya. Ya, Salam buat Michael. ya baik. Haleluya. Shalom. Salam Pak Lukas, salam buat ini ya, putrinya ya. Semuanya salam buat semua di rumah ya. Sampai jumpa Sampai kembali. jumpa. God bless you. Bye-bye. Shalom. Ya.